nomor 5. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Samsudin dari Ngawi, Kecamatan Paron. Oh, Ngawi ya, mari. Ingin menanyakan yang ada hubungannya dengan hari kiamat, Pak. Iya, ya. Karena sedikit banyak saya juga sering memberikan ceramah, jadi mungkin yang pernah saya berikan sesudah saya mendengar pengajian dari sini kok ada yang mesti harus kita cabut gitu maksudnya. Iya. Ini soalnya begini, Pak. Saya oplos yaitu antara ayat yang satu dengan yang lain, yaitu surat Bani Israil yang mengatakan a'udzu billahi wa kullu insanin amzanahu ta'iru fi unuqihi wa yufil yaumil qiyamati kitaba yakum syura ikra kitabak kafa ngalaika hasiba. Kemudian kita hubungkan dengan surat Al-Qari'ah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi nisatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiyah. Kemudian kita ambil salah satu hadis yang disebutkan di itu hadisnya dari Sa'ad bin siapa ini Pak Ali? Yang rawinya adalah Bukhari, yang hadisnya bunyinya demikian, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Idza taqala ahli jannati jannah wa ahlun naro qala Allahu man anak fi qalbihi miskul habat min ghazalin min imanin fa ukhriju falah payahrujun." Nah itu secara singkat saja Pak, ini tidak saya beberkan seperti kalau dimintai pengajian. Itu saya mempunyai kesimpulan bahwa kalau nurut itu ya, kalau tadi ada nutairuhu itu saya katakan di sana bahwa manusia ini dikalungkan dua klip VCD klip. Kemudian nanti kalau hari kiamat akan dilayarkan di VCD player. Kemudian suruh melihat sendiri semua amalannya itu. Nah, kalau dihubungkan dengan Al-Qari'ah tadi, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kalau menurut Al-Qari'ah yang lebih besar langsung masuk surga, yang lebih kecil langsung masuk neraka. Dan Pak Sugino kan kedua juga mengatakan tidak ada orang yang dari neraka itu masuk ke surga atau orang yang ke surga itu masuk neraka dulu, nggak ada. Kata ya dari zaman bisa miliat itu ta. Nah kemudian ini kok ada hadis ini sokah apa enggak? Nah itu saya hubungkan, akhirnya saya memberikan kesimpulan. Artinya kalau anda ini tidak ingin masuk ke neraka dulu, marilah kita rekaman sebelah kiri ini kita hentikan, kemudian kita pindahkan rekaman sebelah kanan yang baik-baik saja, supaya nanti bisa melebihi jumlahnya dari yang sebelah kiri yang jahat tadi. Nah, akhirnya sesudah diadakan hisab yang lebih berat langsung masuk surga, yang lebih ringan langsung masuk neraka. Tapi dalam hadis ini nanti kok disebutkan, berarti ya, bisa bilang begitu. Itu nanti mau syarat Pak, kalau memang ini soalnya ya soal akidah kadang-kadang ya repot juga nanti kalau tidak diralat. Seperti Pak Kino ngelarat gak tenaga dalam pada murid-muridnya itu ya. Itu. Nah ini maksud saya demikian. Saya terangkan bahwa sebenarnya kalau sudah dibandingkan antara yang baik dan yang jelek ini, yang baik lebih banyak langsung masuk surga, yang jelek ini masih masuk neraka dulu asalkan begitu saya katakan tidak musyrik, kafir atau munafik, karena munafik itu adalah kafir yang terselubung. Ini nanti masih diperhitungkan selisihnya, kalau banyak yang jelek selisihnya inilah yang ampunannya lewat perantaraan dengan neraka. Tapi kalau ampunan itu masih hidup artinya kita ibadah. Nah ini keliru apa tidak Pak? Saya memberikan yang demikian ini. Karena saya menghadapi ya saya ini balik kampung dan kampungan. Jadi memberi pengajian pada orang-orang kampung itu orangnya masih dekat dengan nyadran dan sebagainya itu. Nah itu kadang-kadang saya menarik supaya dia itu kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Itu saya jelaskan begitu sampai jelas gitu. Saya juga mantap juga cara memberikan penjelasan karena saya yakin itu hadis di
yang disebutkan tadi sokeh katanya begitu. Nah, ini bagaimana Pak Sugiono pertama itu. Pokoknya divisinya saya memberikan keterangan itu salah apa benar. Kemudian yang kedua dikatakan kalau hari Jumat ya seolah-olah apa? Enggak ada sholat zuhur. Karena saya sendiri kalau tidak kebenaran tidak Jumat, sholat saya tetap zuhur, Pak. Kemudian tadi ada hadis yang dikatakan sana ya kan? Sholatul jamaati tahwilu min sholatil fardhi bisa mengisikan darajah. Ini berlaku khusus untuk sholat wajib apa semua sholat? Itu saja yang baru bisa saya tanyakan. Sebenarnya saya banyak persoalan Pak karena hubungan saya dengan masyarakat desa. Jadi nanti kalau datang lagi mungkin saya masih bawa pertanyaan-pertanyaan yang di situ merepotkan saya sendiri untuk mengambil hati orang-orang tersebut. Kalau nyadran kemarin saya tanyakan sudah tidak mau nyadran. Wah, mboten tahu cawis-cawis teng rohe apa punan. Demikian Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi yang pertama itu tadi Pak, masuk surga mampir neraka dulu. Ya. Jadi kelebihan kejahatan ini yang diampunannya lewat. Oke, sudah bisa neraka dipahami Pak. Asalkan tidak tadi saya katakan tadi. Ya. Insya Allah arah pertanyaannya sudah bisa dipahami. Munafik itu. Nah, kalau dosanya menipu apa itu masih bisa diampuni. Ya, ampunannya kalau sudah meninggal ya itu disiksa dulu. Demikian Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Jadi tentang dosa ya, masuk neraka dulu, masuk surga. Hadisnya sahih itu. Ya, betul. Hadisnya sahih. Tetapi pemahamannya yang harus diperhatikan. Nabi kita mengatakan dalam satu hadis, iman itu walaupun sedikit bisa memasukkan orang ke dalam surga. Maka tadi kan ada hadis kan, nanti banyak orang itu dilihat, dicari siapa yang masih punya iman, sedikit nanti dipancing mlebu swarga. Gitu kan? Hadisnya sahih itu. Jadi masuk neraka dulu, terus nanti akan dikelilingi oleh Nabi. Siapa yang mempunyai iman walaupun sedikit, nanti akan pancingi masuk surga kabeh. Itu kan? Maka iman itu rasa ukeh-ukeh. Ya, sithik wae akhirnya masuk surga walaupun harus lewat neraka dulu kan gitu kan? Tapi kalau kita membaca surat Al-Qur'an itu, ya, orang masuk neraka tidak mungkin masuk surga sebelum ada unta masuk lubang jarum. Itu Quran. Quran itu la roiba fih, tidak diragukan. Bahwa itu ditafsir bagaimanapun juga ya begitu bunyinya. Lah hadis tadi kalau sahih atau meragukan? Kalau sahih ya tidak meragukan, pemahamannya yang harus diluruskan. Ya. Kalau kami memahami iman walaupun sedikit bisa mengangkat masuk surga itu maksudnya bukan setelah masuk neraka. Di dunia ini ada orang, ada riwayat hadisnya sahih juga, sudah membunuh 99 orang. Ingat ini? Terus dia dihantui dosa, masa sudah membunuh 99 orang. Terus tanya kepada seseorang yang dianggap alim, ngerti, saya itu sudah membunuh 99 orang. Tapi hati saya tidak tenang, banyak dosa. Apa mungkin saya bisa untuk bertobat, mohon ampun. Kebetulan yang ditanya tadi, lawang membunuh satu orang aja dosa besar, apalagi 99. Tidak mungkin kamu diampuni. Bunuh sisan orang itu. Genep 100. Gandeng wis gede, sudah besar dosanya, tidak mungkin diampuni, sisan-sisan gitu loh. Maka yang ditanya tadi, tapi ya setelah membunuh satu orang genap 100 apa tenang? Tidak, makin dihantui dosa. Makin dihantui dosa lagi. Ya, ketemu seorang alim menceritakan itu, terus menanyakan apa masih diampuni? Saya ini. Nah, itulah diberi tuntunan. Oh, Allah Maha mengampuni dosamu. Kalau kamu mau bertobat, tunjukkan caranya jalan bertobat. Allah kan mengatakan juga wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum
wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil muttaqin. Ya, segeralah kamu mohon ampun pada Allah yang mempunyai surga seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, kalau kamu membunuh orang 100 orang sama itu karena kamu masih kafir, sekarang kamu jadilah orang Islam, tobat, sholat, udah lah belajar ke tempat sana, satu orang alim untuk mempelajari sholat untuk masuk Islam lah. Kalau belum sholat kan belum Islam, maka kalau kamu masuk Islam di dalam surat Al-Anfal 38, siapa yang kafir kemudian masuk Islam, semua dosanya diampuni. Kalau semua dosa diampuni sudah tidak ada dosa lagi. Nah, ternyata dalam riwayat itu dalam perjalanan orang ini baru berjalan menuju ke tempat untuk dia mohon pengajaran jalan bertaubat tadi, di jalan mati dia. Mati. Nah, sampai dikatakan oleh Nabi, malaikat pencatat kebaikan dan pencatat kebaikan ini sampai bertengkar, digambarkan malaikat bertengkar kan ya mungkin ya. Makanya Nabi membuat gambaran biar mudah dipaham. Yang mencatat kebaikan tadi mencatat ini sudah masuk mati fisabilillah, perjalanannya sudah menuju ke jalan yang benar. Yang satu mengatakan ini belum, karena belum, ibaratnya masuk Islam baru akan masuk Islam, belum jadi orang Islam. Maka mati belum Islam. Sampai dikatakan dalam riwayat itu, coba sekarang diukur. Nah, diukur jarak dari rumah dia menuju ke tempat yang dituju tadi dengan jarak dia mati ke tempat yang dituju itu jauh mana? Yang punya malaikatnya punya meteran barang. Nah, maksudnya ini ukur kecenderungan hatinya. Ya. Berarti dari rumah berangkat tadi mati di jalan. Itu dengan di tempat mati dengan tempat yang dituju jauh mana? Ternyata dalam riwayat itu sudah lebih dekat ke tempat yang dituju. Lebih dekat tempat itu. Itu maksudnya dia betul-betul dalam hatinya itu sudah tobat mau masuk Islam dan menempuh dalam perjalanan itu untuk menuju ke tobat. Ya, ternyata di jalan mati, matinya sabilillah. Nah, ini kalau dipikirkan imannya kalau dibanding dengan kafirnya kan cuma sedikit imannya. Dia juga kafir sampai bunuh 100 orang, dia iman baru sedikit mau berjalan menuju tempat tobat tadi mati. Nah, ini maksudnya iman walaupun sedikit bisa membuat dia masuk surga. Karena dengan iman masuk dia menjadi orang Islam tadi, kafir dosanya selama hidup diapura kabeh, diampuni semua. Ya. Nah, amalan imannya seberapa? Tapi bisa membawa dia masuk surga. Nah, itu maksudnya Nabi mengatakan iman walaupun sedikit bisa masuk surga itu kalau seperti itu. Ya dah? Orang kok iman sedikit sudah ada orang Islam. Ya. Salatnya mestinya 5 kali sehari semalam. Ya, saya cuma 2-3 kali. Ya iman sedikit tuh. Kadang-kala ya salatnya salat Jumat saja. Walaupun sedikit kan punya imam mau salat Jumat. Ya, nanti masuk surga ya mau tapi lewat neraka dulu. Tidak begitu. Maka pemahamannya yang perlu diluruskan. Namun kalau tetap memahami orang semua masuk neraka dulu sampai di sana, nanti baru masuk surga, silahkan. Hanya saya mengajak seluruh warga MTA kalau ingin masuk surga jangan lewat neraka dulu. Tak ajak. Kalau kamu kepengen lewat neraka dulu, tunggu sampai ada unta masuk lubang jarum kalau ingin masuk surga. Itu kata Allah begitu. Kalau saya memahami tunggu sampai ada unta masuk lubang jarum itu maksudnya orang sudah kebacot masuk neraka tidak mungkin akan masuk surga. Nek cara jane tangeh lamun gitu loh. Ya. Tapi kalau orang memahami, nah kalau orang menghendaki Allah menghendaki masuk surga ya bisa apa? Unta masuk lubang jarum ya bisa. Bisa, memang Allah menghendaki apa aja bisa kok gitu. Tapi tidak mungkin gitu loh. Kalau dipolke lagi, tidak usah nunggu unta masuk lubang jarum. Kalau Allah menghendaki, orang kafir tidak pernah sholat, dimasukkan surga. Bisa enggak? Bisa kalau Allah menghendaki. Ya, sebaliknya, orang yang bertakwa, sholatnya sergap, ibadahnya rajin, sudah. Amalnya baik, banyak sekali. Kalau Allah menghendaki masuk neraka, bisa enggak? Bisa. Tapi enggak mungkin. Karena apa?
Allah membuat neraka itu uiddat lil kafirin. Disiapkan oleh Allah neraka itu untuk orang-orang kafir. Tidak mungkin ada orang Islam atau orang bukan kafir kok masuk neraka, tidak mungkin. Kok tidak mungkin? Tidak mungkin Allah akan salah letak, keliru menempatkan itu tidak mungkin. Allah sudah disiapkan dua neraka untuk orang kafir, lah itu ada orang Islam baik kok masuk neraka, apa keliru Allah itu? Nanti kan protes yang MK nanti. Ya? Tidak mungkin itu. Sebaliknya, Allah membuat surga itu untuk orang takwa. Tidak mungkin orang neraka masuk, orang kafir masuk surga, ya tidak mungkin. Namun yang masih memahami begitu silahkan, lana amaluna walakum amalukum. Kita bukan mengkufuri hadis, bukan ingkar sunnah. Pemahaman hadis itu tadi tidak sepaham dengan pemahamanmu. Kalau kamu menganggap yang dosa masukkan dulu, diusek-usekin neraka, nah, setelah bersih dosanya baru masuk surga. Kalau kita memahami iman walaupun sedikit tidak jadi masuk neraka, karena nerakanya dari tempat orang kafir, sedang dia jadi orang yang beriman, dosa-dosanya ketika kafir dihapus dengan keimanannya tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Satu contoh lagi. Di dalam surat Ali Imran 103. Ya. Allah mengatakan wadhkuru nikmatallah alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa bainal qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ihwana. Ini wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kamu sudah berada di jurang neraka. Di tepi jurang neraka. Kemudian diangkat oleh Allah. Selamatkan dari neraka tadi. Nah, maksudnya apa? Bukan dia itu sudah mangkring-mangkring di jurang neraka, bukan. Ya, ora kok iki emper-emper neraka terus diangkat, bukan. Itu masih di dunia itu. Maksudnya, kalau kamu berperang dalam keadaan kafir sama berperang, kamu nanti mati, kamu masuk neraka. Mati dalam kafir. Nah, dengan pertolongan Allah diberi Islam, Islam masuk di hatimu, kamu menjadi orang Islam, maka kamu berhenti dari peperangan tadi. Sehingga tidak kamu mati dalam kafir, wong berarti yang tadinya bermusuhan malah menjadi kamu bersaudara. Sehingga kamu dari kekafiran diangkat menjadi orang Islam tadi, seolah-olah kamu diangkat dari jurang neraka, diangkat ke surga. Itu maksudnya di dunia ini, baiknya bukan jurang neraka tenan, karena bukan. Nah, kalau kamu tadi perang dalam keadaan kafir, mati nyemplung neraka tenan. Nah, kamu belum sampai mati, kamu sadar masuk Islam. Lah, kamu diangkat dari jurang neraka tadi. Jadi maksudnya itu bukan kok masuk neraka dulu baru diangkat. Nah, gitu ya. Paham ya, Bapak? Perkara memahami begitu silahkan. Ya, monggo saling menghormati. Saling menghormati. Ya, Bapak mau bercita-cita masuk neraka dulu, saya tidak apa-apa, mau silahkan. Kalau saya tidak mau, kalau mau masuk surga, jangan sampai lewat neraka dulu. Nah, gitu. Sudah, Pak? Kalau biasanya orang yang memahami bahwa orang semua masuk neraka, walaupun nanti punya iman sedikit, nanti akan dipancing masukkan surga, itu cara beragama biasanya orang tenanan, tidak serius. Ya, akhirnya ya masuk neraka. Sajain neraka itu penak gitu loh. Padahal siksa api neraka yang paling ringan, kalau kaki kita menginjak bara api neraka, net gitu, otak ini mendidih. Ya. Padahal kamu di neraka berapa lama? Sebenarnya kalau kita semak Al-Quran, ya, itu seperti pemikiran orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudat. Saya tidak mungkin akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Jadi saya masuk neraka dulu, tapi nanti masuk surga. Itu orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Terus Nabi disuruh menyatakan, katakan Muhammad, apa Allah pernah menjanjikan kamu nanti masuk neraka sebentar, atau itu angan-anganmu sendiri? Nah, kalau kita nanti masuk neraka sebentar, apa angan-anganmu, apa janji dari Allah?
Coba dibaca ayatnya itu. Lan tamasanan nar illa ayyaman ma'dudat, surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Nah, ini kan, orang Yahudi itu siap masuk neraka, tetapi hanya sebentar gitu loh. Karena dia mengimani nabi-nabi yang lain, dia tidak mengimani Nabi Muhammad. Dia tidak menyadari kalau dia tidak mengimani Nabi Muhammad, itu pun termasuk mengkufuri nabi-nabi mereka sendiri. Jadi anggapannya kalau tidak iman Nabi satu aja kan, andai kata dosa cuma sedikit. Nanti kalau saya masuk neraka, ya hanya sebentar gitu loh. Lantamasanan nar, tidak akan disentuh api neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Maka Nabi disuruh menanyakan, tanyakan ya Muhammad kepada mereka, apakah Allah pernah berjanji kepadamu bahwa kamu nanti masuk neraka hanya sebentar? Kalau Allah tidak berjanji kok kamu mengatakan begitu, tak antum menurut angan-anganmu sendiri. Nah itu kan. Jadi kalau orang menganggap saya nanti masuk neraka sebentar atau masuk surga, itu pemikirannya seperti pemikiran orang Yahudi tadi. Gitu? Maka kita jangan ikut-ikutan. Kita bukan mengingkari hadis Nabi. Hadis Nabi tadi pemahamannya yang perlu disesuaikan dengan pemahaman Al-Quran. Jadi Quran kalau dengan hati, Qurannya jelas la raiba fih, tidak perlu diragukan kebenarannya. Kalau hadis sahih jelas itu juga benar. Kalau hadis sahih kok bertentangan dengan Quran, itu mesti pemahamannya yang kurang pas. Maka supaya bisa pemahaman sama, ya dalam agama istilahnya ditakwil, Qurannya jelas. Hadisnya ditakwil, diartikan pengertian yang cocok dengan Quran. Maka dengan perbandingan-perbandingan tadi, kalau Allah memperumpamakan orang diangkat dari neraka kemudian diselamatkan, bukan berarti dia sudah masuk neraka. Dia diangkat dari jurang neraka, ya. Fa'angqadakum minha, kamu diangkat dari jurang neraka karena kamu sekarang menjadi orang Islam. Andai kata kamu tidak Islam, kamu dalam keadaan perang-perang, dalam keadaan kafir mati. Mati dalam kafir itu neraka. Tapi dengan Islam disebarkan oleh Rasulullah, kamu menerima Islam sehingga tidak kamu melanjutkan perang, kamu menjadi bersaudara. Lalu itu diibaratkan oleh Quran itu, kamu diangkat dari jurang neraka. Dan surat Al-Imran 104 nanti dibaca, dari 103 sampai 104. Itu jangan dipahami masuk neraka tenan terus diangkat, itu belum. Nah, itu jadi pemahaman-pemahaman yang begitu itu kadang timbul perbedaan, ya. Kalau memahami hadis berbeda dengan Quran, kita harus yakin Qurannya yang betul, bukan hadisnya yang salah, pemahamannya yang perlu diluruskan.